Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan semua? Jumpa lagi di channel Ngobor. Masih biasa nih, ada Mas Ayung. Betul. Nah, tampilannya juga masih biasa, orangnya masih biasa. Iya, Pak. Suasana aja yang beda ya Mas Ayung ya. Iya. Kita masih adaptasi suasana studio baru. Oke Mas Ayung, nih kali ini ada cerita apa nih? Aku yang cerita. Kali-kali situ yang cerita, Bro Labib. Kalau mau cerita buat KM aja ntar. Oh iya, ini Mas Labib ada channel yang lain ya. Masih di sini juga nongkrongnya. Itu Iya. Komat Kamit ya. Komat Kamit. Ada Mas Labib, ada Bang Ogan. Baik. Oh ini Bang Ogannya ada. Iya, Bang Oke, Ogannya ada di ruangan terima kasih Bang Ogan nih udah bawain kopi ya. Lupa sorry Bang Ogan. Nanti Ya tadi ketinggalan kopinya. Makasih ya Bang ya. iya, ada Bro Labib, ada Bang Ogan di Komat Kamit. Oke, aku tanya kawan-kawan dulu ya, Bib ya. Boleh monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya. Kapanpun dan dimanapun saatnya, kembali jumpa dengan kami berdua di acara Ngobor, ngobrolin yang horor-horor ya, Bib. Iya. Nah, seperti biasanya kami akan menyuguhkan cerita yang paling serem di muka bumi ini. Ngopo? Ya, yang jelas kami akan seperti biasa ngobrol-ngobrolin yang horor-horor. Siapa tahu bisa menghibur gitu aja. Dan selamat datang juga untuk kawan-kawan yang baru mampir di channel ini. Ya. Semoga betah ya, Bib. Amin. Langsung ke cerita, Bib. Oke. Cerita ini adalah cerita yang terjadi di tahun-tahun berapa ya? Mungkin 80-an, 85 ke atas lah, mau ke 90, Bib. Ini main lama ya. Lama dan saat itu aku masih kecil. Kalau orang mau ngomong, oh berarti Bro Ayung lahirnya di tahun itu udah tua. Ya memang aku juga tua, mau ngapain? Tua adalah sebuah kepastian, Bib. Iya. Iya, Bib. Boleh. Ya enggak apa-apa. Masih kelihatan 90-an tuh. Itu podo itu mah sama aja berarti. Kelihatannya 2000-an gitu kan, mending. Jadi di tahun tersebut di mana alam masih menyuguhkan berbagai view-view yang model lama ya, Bib. Karena memang rumah-rumah juga masih belum banyak. Itu udah sering kali diulas, diobrolin di Ngobor saat itu. Di mana listrik-listrik itu banyak di desa-desa kota. Udah full, tapi kalau di kampung aku kan di masih ada hitungan lah ya. Iya, masih paling ya orang-orang gedean yang punya listrik. Kalau yang rakyat, yang gurum-gurum itu ya masih paling banter nyalur itu aja harus izinnya nyampe proposalnya nyampe berbulan-bulan kan seperti itu, Bib. Nah, saat itu otomatis permainan juga nggak seperti sekarang ini ya, semua ada di genggaman dunia kan, ada di handphone. Iya. Kalau dulu mainannya langsung keluar, pulang sekolah, bahkan kadang-kadang nggak makan langsung nyampur sama teman-teman Menyatu dengan alam ya. Menyatu dengan alam, belepetan, main lumpur, hujan-hujanan. Kalau sekarang mainan HP aja begini, ada petir langsung matiin, takut kesambar. Kalau dulu saya sendiri ya pengalamannya ya, di sawah hujan-hujan petir gede banget malah seneng. Di bawah petir itu lempar-lemparan tanah yang digempel-gempelin, lemparin ke teman, main-main hujan-hujan di sawah. Dulu kalau ada killer malah di foto malah gitu ya. Iya, kita malah jepret kayak gitu, nggak ada yang takut. Alhamdulillah nggak kena. Memang karena apa yang namanya seadanya begitu ikhlas, apa petirnya minder atau apa kan nggak ngerti, Bib. Tapi yang sekarang kan ya sih bener sih harus berhati-hati. Tapi ini kita nggak mau ngomongin masa kecil aku yang seperti itu melenger, kalau di Ngobor itu melenger. Tapi memang dari kecil kan kalau misalnya waktu-waktu itu ya, terutama di bulan-bulan kayak Maulid, terus Syawal, itu banyak sekali orang menggelar hajatan. Iya. Itu kalau Syawal, Maulid, iya sih sama aja. Biasanya orang-orang gelar hajatan buat nikahan, kadang-kadang sunatan. Tapi yang cenderung ada tanggapan yang seru-seru itu orang sunatan, Bib. Ya kan? Biasanya kalau di tempat kawan-kawan ada enggak itu kesenian yang namanya kuntulan, Bib? Iya, ada. Situ anggota jangan-jangan ya, Bib? Enggak, dulu saya apa ya? Ya, itu katanya Jasuli pernah anggota juga ya? Bukan, kalau saya nggak terlibat di situ. Ya kalau di Tegal kan ada lawatan pesarean itu biasanya desa itu ya, apa dulu banyak juga ada sih, cuman saya nggak ikut. Saya nggak ikut. Iya, karena memang tanggapan kayak gitu biasa sering sekali kalau anak-anak sunatan itu memang diundang. Jadi hiburannya pada siang hari biasanya seperti itu. Nanti melibatkan kayak apa
rebana segala macam ya Bib, terus unsur-unsur tarian yang dikreasikan sama silat. Silat, iya. Terus nanti ada atraksi dia salto, roll depan dan sebagainya ya. Ada atraksi-atraksinya juga, dan biasanya juga ada yang ekstrim lagi dikombinasikan sama kuda lumping. Ya kan, dikombinasikan sama kuda lumping, terus di sana menyuguhkan atraksi-atraksi yang lumayan horor buat anak-anak kecil tentunya ya. Itu iya. Kayak orang harus makan beling, kayak ini ya neon ya. Iya, neon dulu, neon panjangnya gini ya. Panjang dimakan tapi nggak berdarah, kadang-kadang berjalan di atas bara. Terus buat aku sendiri secara pribadi ya, aku waktu itu masih kecil, paling takut itu kalau ada yang namanya barongan lah begitu. Iya. Ya kalau di Bali mirip itu barong sama rokok, ya kan dua ini kan dua karakter itu, tapi di sini ada juga barongan, jadi modelnya hampir kayak bentuknya kayak barong, di dalamnya orang begitu dengan bentuk yang buat calingnya kemana-mana, rewok-rewok kayak gitulah. Otomatis aku nggak berani nonton, selalu gendong sama mbah. Gendong sama mbah di usia kecil banget lah waktu itu, pasti maunya jangan keluar pagar. Maksudnya ini jalanan, ini yang punya hajat, itu kan biasanya keliling arah kampung. Menonton udah nangis duluan, padahal itu baru denger dangdung dari jauh. Aku maunya itu di apa namanya? Ya, nggak keluar jadi inilah. Iya, di luar pagar, jadi di dalam kebun gitu. Kalau misalnya kan itu sering iseng yang sosok barongan itu, satu mintain duit, yang kedua itu biasanya nangkep anak kecil dia kayak gitu, bawa seremnya luar biasa. Itu aku pasti maunya nonton tapi sama mbah mintanya digendong, yang pakai ini selendang panjang itu, tapi di depan itu ngambil di pagar begini Bib. Jadi nanti lewat, sedianya nanti aman, tapi entah kenapa setiap aku nonton kayak gitu, meskipun anak kecil yang di dalam arena di jalanan itu banyak, pasti yang ditangkap itu aku Bib. Yakin, pasti kalau lewat udah sosok kayak gitu, gua udah ketakutan banget tapi nggak mau pergi. Itu ya mbak nanti kesini, kok meneng mbak ntar kesini, nggak apa-apa, pasti cuk di situ, nangisnya kejer kayak gitu Bib. Iya. Tapi ini horornya apa ya Bib? Ya itu, kalau misalnya udah habis nonton kayak gitu, pasti malamnya ke bawah mimpi. Jadi berapa hari kita jadi parno. Nah saat itu kan kebetulan ada seorang yang menggelar hajat hitanan gitu ya. Tempatku itu, kalau misalnya dari tempat itu harus keluar gang, terus nanti ketemu sungai kecil, baru kita lewat pematang, terus nanti ada berapa petak rumah lah di situ. Nanti belakangnya itu ada sawah, lumayan luas begitu ya. Ada galengan, nanti di sana ada desa seberang, masih satu desa tapi beda kampung begitu ya. Kampung selatan. Itu yang punya hajat di situ. Suatu ketika setelah ada hajatan kayak gitu, apa tadi tanggapan apa ya, barongan, terus kuntulan, satunya lagi itu kuda lumping, aku malahnya udah nggak bisa tidur, tapi dengar-dengar dari kawan-kawan di situ nanti mau ini buat apa namanya prasmanan hajatannya. Ya dulu nggak ada prasmanan kayaknya diwadahin di cepon-cepon yang gede itu ya buat berkat, itu harus nyembelih seekor kerbau. Kerbau yang gede bener-bener banteng apa ya, jadi yang ini sumurnya itu gede banget begitu. Jadi aku kalau sama teman-teman penasaran, jadi kemarin habis nonton ini kuda lumping, walaupun habis nangis sempat kesana lagi, tapi kan lewatnya belakang karena kerbau itu ada di belakang dekat sawah. Nah di belakang rumah Pak Haji itu, rumahnya itu gede banget, orang paling kayanya di tempatku Bib. Paling kayanya mah tanda kutip atau tanda silang nggak tahu, yang jelas dia orang kaya banget, sampai kalau sekarang mungkin banyak dimarahin orang karena apa, pagi sama sore itu, kalau pagi itu nyampe jam 10, sore itu jam habis asar sampai maghrib itu selalu nanggap orkes gantung. Kalau sekarang itu pakai sound system yang luar biasa. Kalau dulu itu pakainya sompok toa. Itu nggak hajatan aja nyetel itu Bib. Lagunya pemuda idaman apa pokoknya jam-jaman kayak gitu. Iya, tarlingan segala macam. Tapi nggak ada yang marah. Ya kan mau marah gimana, orang punya kan. Nah itu kita lewatnya belakang, anak-anak lewat belakang. Ternyata memang hari itu mungkin sekitar jam 9-an pagi. Orang-orang situ pun udah, ya ada keluarganya Pak Haji juga, terus semua lagi nungguin tukang jagal.
lagi nungguin tukang jagal sapi. Itu kan satu tim, bisa jadi 4 orang atau 5 orang, nanti diikat-ikat sedemikiannya terus tarik seret, langsung glebrek, baru digorok kan si banteng atau kerbau atau sapinya. Nah itu jadi tontonan yang benar-benar menarik buat kami. Ya ada serem-seremnya, ada padahal nggak ngapa-ngapain, nanti kita lari takut kayak gitu kan, nanti ke situ lagi. Itu pada nempel semua di pagernya agak tinggi, Bib. Jadi kalau misalnya ruangan ini ya sekitar 3 meteran pagar lumayan itu. Tinggi ya. Iya, tapi di belakang itu kan buat supaya ayam nggak merojol keluar begitu ya. Jadi pakainya pagar bambu, cuman agak rapat. Teman-teman di situ dan banyak dari anak-anak lain, bahkan dari desa yang lain pun pada nonton. Itu pada pegangan begini. Kita kayak nyari tempat di situ. Iya. Nyari tempat padahal di jam 9 pagi itu karena di belakang memang banyak pohon-pohon yang tinggi-tinggi kan. Itu suasananya gelap. Tapi yang nggak gelap-gelap banget lah. Nungguin, pada nanya yang lain, bahkan yang berani-berani ngomong gini, tukang jagalnya di om, teka-teka, tukang jagalnya mana, nggak datang-datang, berisik lah, baru nonton baik, katanya seperti itu. Kalau mau nonton aja. Akhirnya waktu yang ditunggu itu, Bib, datanglah tukang jagal tersebut. Tapi ya itu, mungkin mau ada kejadian yang nggak enak ya, ada aja. Katanya di jalan mereka itu pakainya kan mobil, kalau sekarang itu L300 masih operasi ya. Iya. Itu ada bannya meleduk segala macam, itu mau ke tempat situ. Jadi bukan orang situ, beberapa desa dari desa kami lah. Karena ke situ ada halangan, jadi terlambat. Nah, ketika mau masuk itu bukan ke Pak Haji itu, Bib. Kemana? Kaji yang lain, desa yang lain. Jadi ada aja, Bu. Masalahnya ada aja. Pas nyampe situ, lewatnya belakang. Ya nggak bisa masuk kan ada pagar itu. Iya. Jadi ruwet, nyampe yang punya rumah aja, anak-anak baik gitu. Ada aja, orang tinggal gorok aja. Nah, kami nggak terlalu memperhatikan masalah orang tua kan saat itu. Karena anak-anak tetap fokusnya sama kebo. Nah, kebonya kebo banteng mungkin ya, ini yang panjang banget, gede luar biasa, orang namanya orang sugih, orang kaya, Bib. Akhirnya teman-teman mungkin gosipin kerbau itu dari semuanya ya, dari hornnya, sungunya, ini apa tanduk dan segala macam. Tapi aku fokusnya di mata kerbau itu, Bib. Kerbau kok apa ya memang liatin aku, apa emang melihatnya emang caranya kayak gitu. Emang gimana? Ya tadi kan jadi diikat, masih diikatnya. Ada pohon nangka lumayan gede lah. Jadi diameter mungkin segini. Itu samping-sampingnya juga banyak pohon-pohon yang lumayan gede tapi lega, di belakang situ lumayan lega. Terus ada kubangan air di dekatnya. Jadi kerbau itu ngarahnya ngadepnya ngalor itu tempatnya kami pada nonton. Jadi dia itu nggak pernah bergeming, maksudnya nengok-nengok ke arah lain. Itu mencereng aja kayak gini, Bib. Ya mulutnya sambil ngenyoh biasa. Itu sambil makanin rumput, kelapat kayak gitu, tapi matanya seolah-olah kayak ngeliatin aku terus sih. Aku nanya sama kawan-kawan, waktu itu ada Roni, ada Tono. Ron, kebunnya ngilang nakon apa ora gitu. Kebunnya ngeliatin kamu apa enggak karena masa ngeliatin kunci ngeliatin kamu, masa iya sih, masa kebun ngeliatin aku. Tapi kalau dilihat sendiri gitu serem, Bib, matanya merah bener-bener kayak ngeliatin. Aku geser ke arah yang agak jauhan, mungkin geser 2 meter, itu aja udah bukan rombongan kami, ngeliatin lagi, Bib, rasanya kayak gitu. Nah, seolah-olah tapi bukan rasa takut, ada rasa takut pertama, yang keduanya kayak itu hewan, ini bukan lebay ya. Yang aku rasain saat itu sebagai anak kecil, kayak kebo itu mau menyampaikan sesuatu. Aku mau gitu loh, aku nggak mau digorok, aku nggak mau. Seakan-akan aku rasanya kayak gitu. Aku pokoknya nggak mau. Kalau aku mampu, aku pasti meledas dari sini. Tapi tambangnya gede banget kayak gitu kan. Masa sih ini kebo nggak mau? Akhirnya nyelemong anak kecil itu udah. Timnya tukang jagalnya udah ke situ, udah serak begitu, serem banget ngeliatin goloknya, Bim. Nah itu padang ngudut, lepas ada yang bercanda, siap, ditunggu, itu didoain. Akunya itu di situ bisa kasihan banget ngeliat itu, Bim, si kerbau. Perasaannya itu ngeliat banteng itu bisa bener-bener kasihan, tapi ya takut, tapi kasih takutnya nanti bakalan lihat air yang dipotong itu. Akhirnya saat-saat yang ditunggu setelah berapa menit persiapan itu benar-benar digorok. Jadi sedemikiannya tali itu dilempar terus ada simpul-simpul tertentu,
ditarik kebo itu apa saking gedenya. Padahal sih aku pernah lihat yang sama seperti itu dan lihatnya ya di situ juga orang yang kaya kan, orang kaya itu biasanya memang pakainya kerbau. Jadi nggak asing. Tapi ini kerbau ditarik berapa orang, nggak rubuh-rubuh, Bib. Jadi bener-bener kayak udah kaki itu udah keikat semua jadi satu begitu ya, tinggal ngerubuhin doang, ditarik jeje, loro terus itu. Tukang jaganya nyampe dibantuin pemuda-pemuda masih keluarga, terus orang situ yang nyaksiin lah, tapi di dalam lingkar ini ya, pagar itu dibantu itu tetap nggak bisa jatuh, Beb. Nyampe akhirnya dirubuhin, rubuna, ini kasih kayak palangan di kaki itu, Beb. Akhirnya dicurukin begitu, mau rubuh, buar, suaranya udah blubuk, dia tuh kayak mau lari itu ya, mau melepaskan diri begitu. Dan dari situ aku yakin melasimen di dalam hati gitu, yakin kasihan banget. Akhirnya diseret-seret itu keluar dengusannya kan, gimana Bib? Bisa nontonin Bib? Lanjut Mas Ayu. Daripada situ diem aja kan, nontonin suaranya kebo atau banteng gitu. Itu kan lebih berarti, biar suasananya lebih hidup Bib. Ya kan, backsoundnya itu. Ini nggak apa-apa ya Bib? Matiin aja apa ya? Masanya Mas mau bangun kan? Ya, ini banget berisik banget nih. Iya, kelupaan. Jadi lanjut ke cerita Bib. Si kerbau kelihatannya kasihan banget gitu ya. Dia gelemberan kalau wedus itu, kalau kambing itu tuh bunyi terus kamu melepaskan diri itu lumrah. Tapi biasanya kalau aku berapa kali ngeliat hewan kurban yang memang udah didoain, terus itu lebih tenang Bib, nggak kayak seperti itu. Tapi itu bener-bener membedol itu bener-bener dipaksa sampai yang ya istri atau ponakannya yang punya hajat itu nggak diikat lagi, karena ditaleni maning kok ucul primen kayak gitu. Nggak apa-apa, itu kayak maksa banget yang punya ini, yang tukang tim jaganya. Jadi mereka, ya tukang jaganya primen, ada yang dari luar pagar itu, yang sama-sama sama kita itu maido bahasanya itu, yang ngomongin yang nggak enak. Kayak tukang jagal asli apa bukan sih seperti itu. Ya diomongin kayak gitu mungkin mereka lebih emosional, tapi kan tugas tetap dilaksanain. Akhirnya diseret-seret itu ditempatin pas lehernya, pas di tanah yang dipaculin. Biasanya pakai ya apa? Ini pisang apa ya? Iya, di atasnya ditutupin daun pisang lebar, pisang kelutuk. Akhirnya bener Bib. Saat itu langsung lagi bendel-bendel ditahan sama berapa orang itu banyak banget. Kita nggak bisa ngeliat karena di situ yang dari belakang juga pengen lihat semua serig-serigan bener-bener. Ya kalau sekarang ya bukan malu sih, ngapain susah kayak gitu kan. Tapi demi sebuah pengalaman tontonan yang sangat menarik saat itu, aku mau digempet-gempet ini, mau disikut-sikut begitu, Bib. Bunyi was kayak gitu, bener-bener dihabisin dan benar-benar putus. Nah saat itu kita nungguin detik berikutnya apa, maksudnya pada buyar kayak kita mau lihat putusnya si leher kayak apa. Tahu-taunya apa, mereka itu yang gembel, yang rumutin banteng gede itu, bukan ya orang lumrahnya kalau udah kan bakalan tenang terus keluar begitu sambil bercanda ngobrol, atau mereka itu nyari ini ruang masing-masing gimana caranya bisa lolos dari situ. Yang kenapa? Si banteng ini jadi meskipun udah digorok dan kelihatan dari sela-sela kaki-kaki mereka, si air darahnya tuh keluar ngocor banget, banyak banget, masih bisa ngelenguh kayak gitu, terus cos bunyinya kos kayak gitu bunyinya. Si kaki itu nggak mau diem sama sekali dan ikatan itu lepas, Bib. Ikatan itu lepas dan detik-detik berikutnya berapa hitungannya setelah itu ternyata mereka itu kan langsung kabur semua keluar dari lingkar itu. Hanya tukang jagal itu yang berempat, sama aku yang agak lucu juga. Mungkin orang yang kalau di sini agulan, waninan Bib ya, ongrongan begitu ya. Dia masih di situ naik ke ini pohon yang buat ngiket tadi karena menghindari si banteng. Banteng itu bisa berdiri tanpa kepala, Bib. Asli. Aku ngerasain kayak gitu. Jadi teman-teman semua itu ya di belakang kita nonton itu yang sebelah kiri itu pohonan rapat, dan sebelah aku itu belakangnya itu sawah padi. Jadi ada mungkin 1-2 meter rumput-rumputan, kesononya padi yang baru ditanam. Jadi saking takutnya yang di dalam aja pada lari, Bib. Yang di dalam pada lari, tinggal tukang jagalnya itu kayak nyari ancang-ancang aku mau ngindar kemana kayak gitu, aneh.
masih bisa ngomong, Beb. Ya ngomong apa-apa ya kebo ya. Jadi masih bisa kayak gitu. Itunya udah ngeletak. Kepalanya udah putus. Kepalanya udah ngeletak. Aku nggak bisa merhatiin saat itu kepalanya itu melek atau merem, tapi masih ada bunyinya. Jadi si kerbau itu berdiri nggak ada kepalanya, Bim. Saat itu bener-bener buat kami itu horor banget, dan dia itu nabrakin apa aja mau keluar dari pagar bambu. Tapi kan ditahan sama balok-balok kayu yang kuat. Jadi dia nabrak ke sini, dar. Itu yang tadi aku bilang ini nyampe naik ke atas ini pohon nangka. Yang lain masuk ke rumah lewat pintu belakang rumah. Jadi ya Allah, banyak suara-suara kayak gitulah. Astagfirullahaladzim, kok kayak gini. Kok bisa kebo wis tugel ndase gitu. Kebo udah putus kepalanya itu kok masih bisa berdiri. Mau dinimbin. Oke, Mas lanjut. Itu akhir dari penderitaan kerbau gimana tuh? Dari penderitaan kerbau, pertanyaan yang menarik. Tapi ya itu ya, Bib. Kata orang kalau misalnya hewan-hewan konsumsi ikan, kerbau atau unggas yang lain, kalau dikorek dengan cara yang benar buat makan orang dengan cara yang benar, mereka malah senang, Bib, katanya. Kalau ini yang nampak dari mataku, dia itu benar-benar kesakitan, dan aku nggak pernah ada yang lihat yang kayak gitu, apalagi udah diikat kenceng, kepalanya nggak ada, Bib. Kok bisa berontak kayak gitu, dia berdiri langsung, masih ada suaranya yang itu. Ini yang kepalanya udah ngeletak, sudah nabrakin sana sini. Kita lari itu nggak bisa. Aku paling kecil lah dari rombongan itu, kan aku paling kecil, terus banyak yang kecil yang lain. Itu orang nyampe kayak mungkin kena injek-injek sama yang lain. Jadi belai ini acara kayak gitu sedianya nanti buat sunatan, buat nyuguhin tamu, tapi kayak jadi sesuatu yang bahaya buat orang lain yang nonton itu sendiri. Jadi mereka itu lari, gimana sih kebo nabrakin ini pagar-pagar ya, brak. Jadi lewat kayak gitu kan. Jadi kalau bambu kan karakternya nggak langsung putus. Kalau yang masih agak muda gitu ya. Jadi prak, ketahan sama kaso-kaso yang gede. Akhirnya pada berlarian ke situ. Aku daripada kinjak-kinjak itu masih mantengin nonton itu, Bib. Tapi untungnya si kebo itu ya bokong sekali itu kesini ke arah muka. Dia tinggian bokongnya daripada aku, Bib. Karena aku masih kecil kan. Itu nabrak kesini sini. Nggak ada yang bisa tak lakuin kecuali nangis sekeras-kerasnya waktu itu. Jadi nangis bener-bener kenceng banget. Itu kerasanya. Jadi teman-teman yang gede-gede pada cerita. Itu cerita udah di rumah ya, udah nyebrang areal sawah, udah pada mandi-mandian di kali. Jadi kelopot semua. Itu larinya ke sawah, teman-teman kan larinya ke sawah. Ya, gebur gitu. Ketindih-tindih sama ibu-ibu, bapak-bapak yang banyak banget kayak gitu. Pating jelerit, bener-bener kayak ada bencana alam waktu itu lah, ada gempa bumi, seperti itu rasanya. Aku itu kapindengengen bahasanya, tapi ya ada mikir kalau aku lari malah diinjek-injek. Mendingan aku pegangan kayak gitu. Nah lagi ngeliatin si kebo ini, emang lama-lama gontai, si kebo itu lama-lama gontai, tapi masih nubruk-nubruk. Jadi nggak pernah ada yang lihat yang seperti itu. Tahu bungu-bungin apa ini, konon katanya si orang tersebut melakukan hal-hal yang nggak lumrah lah kayak gitu dalam mencari yang punya hajat maksudnya. Apa ya, tapi apa mungkin ini bukan kerbau beneran. Spekulasi anak kecil kan macam-macam. Nah lagi ketakutan kayak itu jerit-jerit, tahu-tahu ada tangan itu nyawuk sininya, bangkai kanan pocong ngelain. Sok. Jadi tangan aja nyampe ke beler sama ini pagar bambu. Pagar bambu itu bilahan-bilahannya itu, Bib. Ternyata itu mbahku, Bib. Masih neng kono bayi katanya, ayo balik digituin, Bib. Ternyata dia juga nonton tapi di luar. Waktu merhatiin cucunya gitu yang nggak jauh, ditarik keluar, terus udah ditarik keluar digendong masih nangis nyampe rumah. Wis menang isin batire jengkumah. Teman-temannya udah sampai rumah itu lagi di di kali itu yang dekat rumahku itu lagi mandi-mandian. Jadi mereka itu belepatan lumpur semua, Bib. Pada cerita nyong ditok macam-macam lah, ada yang ledes besut segala macam. Oh iya balik. Tapi ternyata udah ditenangin sama orang-orang tua. Udah nggak apa-apa, ntar juga mati orang di dalam pagar. Tapi dengar nggak lama kejadian kayak gitu, dia roboh juga si kerbau. Tapi memang buat kami itu horor banget dan aneh. Setelah itu kami itu ngobrol
bareng-bareng udah pada salin semua, tapi agak sore. Terus cerita dengerin dongengnya orang tua. Jadi ada nyai-nyai di situ, tapi baik sama kita lah. Dia lagi bikin geplak, paham? Apa itu? Geplak itu semacam jajanan model dahulu dari tepung. Terus dikasih bumbu tertentu, nanti digepeng-gepengin. Oh, namanya geplak. Oh, itu ya, ditabok gitu. Iya, nanti kalau digigit crispy. Itu biasanya kita emang nongkrong di sana dengerin nyai-nyai itu ngobrol, padahal nggak pengen, tapi nanti akan dapat itu jatah itu loh, geplak itu. Kalau misalnya yang penting dia bombong ngobrol gitu. Mana aja kayak gitu, ya udah dengerin aja, lama-lama cek yang udah digoreng cetak itu di belakang, makanya tunggu. Itu cerita si nyainya tersebut. Ya ibaratnya kita kasih namanya ini aja Nyai Saminah gitu ya. Nyai Saminah ngomong, "Kalau pada ngerti, kamu nggak pada ngerti. Itu aja di situ itu emang tempatnya paling serem, tapi kalau yang ada hubungannya sama kerbau, entah katanya mungkin kamu yang translate entah ora oleh gorok kebo." Oh, nggak boleh gorok di situ. Iya, ada mantak. Soalnya di lingkungan aku itu di situ, Bib. Jadi ada berapa di Tumaritis itu ada 3 kampung. Di kampung itu ada mantak, nggak boleh nanggap dangdut. Jadi meskipun aku pengen nanggap balapan nih, atau misalnya ini nggak boleh kayak gitu. Ada larangan lah, ada larangan. Bolehnya kiai, Bib. Gitu ya. Iya, termasuk di situ mungkin yang miss dari kami itu anak-anak kecil ya nggak boleh ngorek kerbau atau apa, Bib. Itu pas apalagi di lokasi tersebut. Jadi ya kejadiannya kayak gue persis bener kayak gitu. Soalnya dulu apa? Kamu tahu Kaki Sukim? Udah, aku kecil, tapi yang lain tahu karena dia pernah lihat kayak gitu kan, lagi si beliau itu masih hidup. Jadi itu pernah keluar rumah saat itu dia baru dapat cucu, bukan cucu ding buyut, punya buyut baru lah. Tapi orang dulu kan banyak rumahnya gede, satu rumah bareng-bareng di situ kayak keluarga Cemara begitu, Bib. Cucunya dari sore itu nangis nggak pernah berhenti sebentar, nanti nangis lagi, kadang-kadang cuman mingsek tapi matanya mendelik, giliran nangis matanya merem, kan angel. Dipanggilin orang tua yang paham, kita anak gangguan jelas, ini ada yang ganggu, itu udah nebak-nebak Kaki Sukim. Kalau anak kecil, kalau zaman dulu, kalau sekarang kan kita udah madrasah, kenal yang namanya Umi Sabian dan lain-lain. Kalau dulu yang gangguin anak-anak ya, kalau nggak kalau wewe kunti, ya kan? Kuntilanak apa Nyai? Duduk, bukan kuntilanak, ini bukan kuntilanak tapi sosok yang lain gitu. Pokoknya kalau kamu mau ikut sama aku, ayo keluar, tapi jangan ngomong-ngomong yang lain. Ini pokoknya anak diberesin dulu sampai dia diem. Susah Bim, nggak mau diem. Akhirnya kalau yang kesalahannya katanya ibunya itu di malam itu kan malam Selasanya Kliwon. Justru lagi mau nenangin anak depan rumahnya itu pas kebun yang nanti sedianya sampai rumahnya Pak Haji tadi yang aku cerita itu loh. Itu garis lurus lempeng, Bim. Lempeng. Itu malah nenangin bocah karena mungkin kegerahan dibawa keluar. Salahnya di situ katanya. Kalau misalnya di dalam aja itu mesti rada aman. Jadi hawanya itu loh. Akhirnya pas udah bocah agak bisa ditenangin, tapi ya cuma sebentar. Ya kayak gini caranya, kamu sendiri yang jadi buyut, yang jadi mbahnya, kamu yang ngomong sama yang gangguin, jaluk ngapura atau apa, pernah punya salah apa kayak gitu. Nek orang ya adab, kalau enggak ya kamu ada adab lah. Ngomong apa salahnya, tapi ya bismillah dulu. Tolong jangan gangguin cucu saya. Aku angel orang sanggup. Ternyata dia nggak sanggup, Bib. Pas itu akhirnya keluarlah si Mbah Sukim itu. Diantar sama nyai-nyai penyembuh itu, Bib. Pas keluar itu yang dilihat sosoknya nggak beda sama yang aku lihat itu di peristiwa tadi ya. Jadi ada kepala tapi nggak segede lumrah gitu. Kalau misalnya kerbau kan paling segini kepalanya ya, sama bentangan sungu apa tanduk. Kalau itu lebih gede lagi, dia itu ngambang di atas air. Jadi kan ada kali kecil yang biasa kamu lewat itu. Jangan takut, Bib, lewat sana. Sononya kebun yang lebat, kebunnya Brotomi. Nah, terus di atasnya itu ngambang, kepala itu hitam legam banget. Disinyalir gitu, kalau nggak kebo ya banteng lah dengan bentuknya seperti itu. Dia tuh ngambang, ujungnya panjang banget kayak gitu. Matanya merah, Bib. Matanya sangat merah, itu lagi natep ke
pintu depan rumah itu persis. Jadi ada suara tapi bukan suaranya kerbau, cuman kayak suara kayak kita kayak orang tua lagi marah, tapi kalau nggak mendekur lah suara seperti itu. Ya si Sukim otomatis ketakutan. Begitu juga yang nganter, tapi surung-surungan, "Nyi sampean bae sing ngomong." Kayak gitu, Bib. Jadi kalau sini ngomongnya apa ya? Udah sampean aja, jenengan aja yang ngomong sama itu makhluk itu. Lah koncing duwe putu. Akhirnya surungan berdua itu ngobrol sama itu, tolong jangan gangguin cucu saya, ya gitu loh, Bib. Jadi ini apa namanya, bila mungkin punya salah atau apa, jangan gangguin punya cucu saya. Mau minta apa nyampe kayak gitu. Lu punya orang dulu mau minta apa? Ya wis, aku ngerti sampean areane nang kene, ya kan? Apa tinggalnya di sini, yang menguasai di sini. Nanti besok aku ke sana. Besok ada gumuk seperti ada tanah yang tinggi itu. Nanti aku ke sana besok. Nanti aku kasih rokok pirang, katanya seperti itu. Itu dulu juga udah hebat, Bib. Akhirnya sosok itu berubah jadi kayak api doang tuh. Keliling sekali rumah, langsung masuk dalam kebun. Itu ngilang. Jadi ya cerita ini mungkin ada hubungannya atau enggak, tapi kakaknya Bro Tommy juga pernah jatuh. Itu lembangnya belakang sekolah, Bib. Belakang sekolah, dia lari-lari di belakang sekolah, ada pagar tinggi, itu kebun lebat di situ. Jadi kalau misalnya secara mata dohir, temen yang lihat dia cuman kena apa ya, kayak tunggak, bekas potongannya kayu. Tapi kakaknya Bro Tommy sama temen yang lain ngomong itu niatnya kena ininya sungai kerbau. Jadi ada kepala itu di bawah, jadi dia merusut jatuh. Jadi lukanya itu di kaki sebelah kiri kalau nggak salah. Itu ada mungkin mau 25 meter, ada lebar kroat. 20 cm. Iya 20 cm. 20 meter sampai mana ya? Iya. Pinter. Padahal aku sengaja. Enggak ding nih. Tapi sini 20 cm, Bib. 20 meter apa 12 cm, Bib? 20 cm segini, gede banget. Itu nyampe sekarang lukanya masih ada. Dan itu sepenglihatan dia dan ditanyain sama orang bisa waktu itu emang kena itu. Kena sungguhnya kerbau. Jadi areal situ itu lumrah. Makanya mungkin ada benarnya juga nyai-nyai yang Samina itu ngomong di situ nggak boleh nganu kerbau, ya nggak tahu deh. Tapi buat kami itu menyeramkan dulu. Makanya dapat penjelasan kayak gitu, ceritanya kayak Sukim, kita untuk bocah kecil berjanji nggak bakalan masuk kebun itu lagi. Kan biasanya kan ke sono, tapi janjinya anak kecil paling 3 hari, seminggu ke sono lagi, nggak ada apa-apa. Itu aja ceritanya. Oke. Makasih Mas yang ceritanya. Mungkin bab beda lagi nih, bab kerbau. Tapi menarik juga nih apa? Duplikasi cerita apa suara kerbaunya tadi ya. Aku nggak ngomong kerbau. Oke Mas Ayung, makasih ceritanya dan terima kasih juga buat kawan-kawan sudah mantengin Ngobor. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang baru datang ya di channel yang baru gabung. Mungkin sekian, sampai jumpa di Ngobor berikutnya, masih bersama Mas Ayung yang mau cerita. Oke Mas Ayung, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.